Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita hari ini nasta'inu billah. Sebelum kita jauh membahas tentang materi bagaimana tata cara salat, alangkah baiknya kita tahu dulu kenapa kita harus memperbaiki salat kita. Kenapa sih kita harus memperbaiki salat kita, atau kita biarkan saja salat kita yang selama ini kita kerjakan begitu-begitu saja, atau kita harus memperbaikinya? Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kita harus memperbaiki salat? Masya Allah, yang pertama kali dihisab. Kemudian ada lagi diri kita ini, ibu-ibu, ketika memperbaiki salat kita, sejatinya kita sedang memperbaiki kualitas hidup kita. Tolong dicatat baik-baik. Orang yang sedang membetulkan salatnya, memperbaiki salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya itu sedang memperbaiki hidup menuju ke arah yang lebih baik. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ketika seseorang dia bisa menjaga sholatnya di awal waktu, maka biasanya orang ini ketika menemui kehidupan dia juga sudah teratur. Dan tanpa kita sadari, ibu-ibu, kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat kita itu 5 waktu, dengan waktu yang sudah diatur sedemikian rupa, tujuannya untuk apa, Bu? Agar kita bisa menghargai waktu itu sendiri, agar kita bisa disiplin dalam menghadapi kehidupan ini. Contoh misalnya, Allah telah memberikan kepada kita sebuah perintah salat subuh. Ada hikmahnya napa mboten, Bu? Kenapa Allah itu memerintahkan kepada kita salat subuh? Betul, agar kita lebih sehat, bisa mendapatkan rizki udara segar di pagi hari, agar kita lebih semangat lagi bangun di pagi hari. Karena hamba Allah yang menggunakan waktunya di pagi hari dengan baik termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari. Kemudian hikmah Allah kenapa perintahkan kita untuk salat duhur. Kira-kira hikmahnya apa, Bu? Betul, jeda sejenak dari hiruk pikuk dunia yang melelahkan. Sadar atau tidak sadar, Bu, ternyata di dunia ini kalau kita terus melakukan sebuah rutinitas tanpa ada jeda, itu melelahkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna bis salah, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Jadi salat duhur itu diantara hikmahnya untuk menjeda sejenak aktivitas kita dari hiruk pikuk dunia yang melelahkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah salat asar apa kira-kira, Bu? Untuk mengingat Allah di petang. Barang siapa yang mengingat Allah di petang dan di pagi hari, maka ia termasuk orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah pertama kali. Orang-orang yang ia mengingat Allah di waktu pagi dan petangnya, maka Allah golongkan sebagai rombongan pertama yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang tidak ingin masuk surga duluan? Semua kita pengen. Dan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, rombongan pertama yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Dan salat adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk salat maghrib, Allah memerintahkan kita untuk salat isya. Itu semuanya ada hikmahnya, subhanallah. Maka dari itu, Bu, yang penting juga kita ketahui adalah kita mengetahui waktu-waktu salat. Karena tidaklah salat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita harus bisa salat di awal waktu, atau kita salat sudah masuk waktunya. Tidak bisa kita salat seenaknya sendiri, subhanallah. Tidak bisa kita salat duhur jam 11, salat asar jam 2 misalnya, salat maghrib sebelum matahari tenggelam. Itu tidak bisa. Semuanya teratur, semuanya sudah ada waktunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bingung untuk memperbaiki hidup kita, dimulai dari mana? Atau mungkin ada di antara ibu-ibu yang punya masalah gak tuntas-tuntas masalahnya, ada aja masalahnya, Masya Allah, dan belum ada rasa tenang di dalam hati, maka mulailah dari memperbaiki salat. Saya katakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
wasta'inu bisabri wassalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Bu, Rasulullah itu dulu kalau menemukan masalah di dalam kehidupannya, apa yang dilakukan Rasulullah, Bu? Salat. Jadi kalau ibu-ibu nih sekarang ada masalah apa? Kita kan semua sedang diuji oleh Allah. Satu di antara yang lainnya, kita semuanya memiliki ujian berbeda-beda. Kita semua sedang berjuang. Di dunia ini kita sedang berjuang. Maka di antara solusi dari masalah yang Allah berikan itu, Bu, Allah berikan solusi dengan sabar dan salat. Sabar dulu, tidak mencela, tidak menghina, tidak menyalahkan Allah, baru kemudian salat. Rasulullah SAW setiap kali menabati masalah-masalah yang besar berhubungan dengan umat, pasti beliau salat. Imam Bukhari, beliau juga ketika akan menulis hadis, beliau salat. Imam Syafi'i, orang-orang besar yang ada di belakang sana, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka kalau menemukan problem di dalam kehidupannya, maka yang pertama kali mereka lakukan ambil air wudu dan salat. Ya, subhanallah. Jadi salat ini, Bu, sebagai solusi untuk bisa kita keluar dari problem yang mungkin sampai detik ini kita bingung untuk menghadapinya. Ibu-ibu punya anak, anaknya nggak nurut, apa yang harus dilakukan? Salat, doakan anak kita. Ibu-ibu mungkin misalnya punya hutang, misalnya belum lunas-lunas, salat, Allah akan berikan jalan keluarnya. Bagi siapapun yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa arti takwa? Kita menjalankan perintah Allah. Dan di antara perintah Allah adalah salat. Kalau orang sudah menjalankan perintah Allah, Bu, tanpa kita minta kepada Allah, ya Allah, saya tuh sholat dengan niat mau melunasi hutang. Tanpa kita meminta itu, kita sudah mengharapkan wajah Allah saja, kita mengharapkan ridhonya Allah saja, Allah akan beresi semua permasalahan kita. Jadi balik lagi ya, Bu, niat kita sholat, niat kita sholawat, niat kita baca Al-Quran, itu sejatinya adalah hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari kepingan-kepingan dunia. Kalau benar-benar kita sudah luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah, maka Allah yang akan membereskan semua masalah dunia kita. Dan kaidahnya harus dipegang. Jangan kebalik, karena ada beberapa orang yang dia ngaji Al-Quran untuk penglaris dagangannya, yang ia mohon maaf sekali bersolawat pengen dapat mobil baru. Yang sholat, ya sholatnya udah diniatkan dalam hati, oh saya mau sholat nih, biar apa? Biar dapat rumah yang megah. Tanpa itu pun Allah akan bereskan semua masalah-masalah kita. Ya, jadi Allah tuh pengen kita hanya menjadi hamba Allah yang taat saja. Nanti Allah juga yang akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Nah, sholat seperti apa, Bu, yang bisa merubah kehidupan kita? Apakah semua sholat yang kita lakukan bisa merubah kehidupan kita? Sholat yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itulah sholat yang bisa merubah hidup kita. Suatu hari, Bu, Rasulullah SAW pernah berbicara. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah pencuri-pencuri sholat? Kira-kira ibu-ibu tahu nggak kalau ditanya begitu? Siapa kira-kira orang-orang yang dia mencuri sholat? Dia sholat tapi sejatinya dia sedang mencuri sholatnya. Orang-orang yang sholat di akhir waktu. Terus apa lagi? Orang yang di dalam sholatnya masih memikirkan dunia. Ada lagi tergesa-gesa, Ibu. Tidak tumak ninah. Masya Allah, ada lagi? Kanan saya ada nggak? Baik. Jawabannya semuanya benar. Jadi orang yang mencuri sholat itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belum menyempurnakan sholatnya. Dan di antara kesempurnaan sholat itu, ibu-ibu, pertama kali adalah menyempurnakan wudhu dulu. Jadi sepaket tuh. Harusnya sebelum kita belajar tentang bab sholat, belajar dulu bagaimana tata cara wudhu sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW anjurkan. Kalau sudah wudhunya benar, insya Allah sholat juga akan mengikuti. Tapi kalau sholatnya kita langsung belajar tentang sholat, wudhunya belum benar, maka bisa jadi sholatnya nanti nggak benar. Dan subhanallah ibu-ibu, yang namanya sholat yang benar itu, agar kita tidak menjadi para pencuri sholat, maka kita harus mengetahui apa rukun sholat, apa syarat sah sholat itu sendiri. Subhanallah, banyak loh di antara kita, ya, atau mungkin orang di luar sana, badannya menggerakkan hitungan sholat, atau badannya ikut bergerak ketika waktu salat, tapi hatinya memikirkan entah kemana. Kira-kira ada nggak? Ada nggak sih di antara kita yang salat tuh nggak khusyuk gitu aja? Ada. Saya mau tanya,
Ibu-ibu, pernah nggak waktu sholat tiba-tiba diingatkan dengan sesuatu yang hilang? Pernah? Sering. Subhanallah. Berarti sholat kita belum khusyuk. Ya. Coba cek masing-masing. Waktu kita sholat itu, Bu, pas kita baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngerti nggak bacaannya? Apa yang kita baca maknanya? Kadang kita nggak paham, ya kan? Kita hanya baca hafal Al-Fatihah, tapi tidak tahu. Coba Bu, kalau kita baca nih ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang telah al-alamin, yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Subhanallah. Itu sebuah hal yang subhanallah akan memiliki efek yang luar biasa ketika kita sholat dengan khusyuk, ya. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tubuh kalau lagi sholat itu, kalau ada burung gagak katanya ya, atau burung yang mematuknya itu nggak kerasa. Kenapa? Karena saking sholatnya tuh sudah di level khusyuk gitu. Subhanallah. Bahkan ini semuanya juga terjadi kepada para tabi'in, bukan hanya kepada para sahabat. Para tabi'in mereka memang membiasakan diri untuk berlama-lama ketika dalam keadaan sholat. Beda dengan kita zaman sekarang. Kita zaman sekarang yang ada sholat itu terburu-buru. Entah apa yang kita kejar. Padahal jelas Allah ciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bu, hidup kita itu habis ya untuk kesibukan yang gak ada batasnya, untuk kesibukan yang gak ada habisnya. Pernah gak sih kita berpikir sejenak, ya Allah, waktu kok begitu cepat ya? Perasaan baru kemarin saya menikah, perasaan baru kemarin saya punya anak, tiba-tiba anaknya sudah mau menikah, tapi sholat saya gak benar, belum benar. Kira-kira ada gak yang berpikir begitu? Subhanallah. Dan itu menunjukkan Bu, kita itu kurang fokus dalam belajar ilmu agama. Ya, jadi mulai sekarang yuk kita belajar kembali agar sholat kita lebih bermakna, agar sholat kita menjadi penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena sholat seseorang itu kalau sudah benar Bu, maka ia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, Ustazah, saya melihat ada orang, dia rajin sholatnya, tapi kok dia masih berbuat maksiat? Ada nggak mungkin yang bertanya begitu? Ada ya? Dia sholatnya rajin, tapi ternyata dia banyak melakukan dosa. Itu bagaimana? Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah ibu, yang namanya sholat kita itu berlevel-level. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sholatnya seorang hamba ketika dia telah menunaikannya, maka akan diberi ganjaran oleh Allah itu berbeda-beda. Ada yang diberi ganjaran 10 misalnya, ada yang diberi ganjaran 9, ada yang diberi ganjaran 4, sesuai dengan kadar kehusuannya. Subhanallah. Dan orang yang akan Allah cegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya sudah benar, kalau sholatnya sudah sempurna. Kenapa ada orang-orang yang rajin sholat tapi dia tetap melakukan dosa? Karena dia belum menegakkan sholat secara sempurna. Karena dia hanya menegakkan sholat sebagai rutinitas saja, ya, ikut-ikutan saja, belum paham apa arti kandungan dari bacaan sholat, belum tahu sebenarnya sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa. Sholatnya tidak terlalu ngefek di dalam kehidupannya. Memang betul, setelah dia melaksanakan sholat ada perubahan di dalam kehidupannya, tapi itu tidak terlalu signifikan. Kalau kita pengen Allah menolong di dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain, perbaiki wudhu kita, perbaiki sholat kita. Dari situ Allah akan perbaiki semua urusan kita. Yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, yang kadang ini membuat kita lalai, yang paling utama adalah lihat sholat subuh dulu. Sholat subuh itu menjadi barometer seseorang, apakah ia benar-benar cinta kepada Allah atau tidak. Sholat asarnya diperhatikan. Jangan sampai sholat asar kita itu mendekati maghrib. Jangan sampai sholat asar kita itu ketika matahari sudah mulai menguning, sudah mau mulai tenggelam. Itu kalau matahari mulai tenggelam itu kan ada kuning-kuningnya ya. Nah, orang sholat asar kalau sudah menguning itu, kata Rasulullah SAW, itu diantara tanda orang munafik. Ini ngeri banget. Orang munafik itu sholat loh Bu. Orang munafik itu sholat, tapi sholatnya dia bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanallah,
Di antara ciri orang-orang munafik, kalau dia salatnya malas, ogah-ogahan, ndak mau. Ada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap HP-an, tetap tidak bergeming, tetap mager, malas gerak gitu ya. Nanti sudah mau keluar dari waktu salat, setengah jam lagi keluar waktu salat baru dia bergegas. Subhanallah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang begitu kan, Bu? Subhanallah. Bagaimana Allah mau memperbaiki hidup kita kalau kita saja menunda-nunda haknya Allah? Kita itu manusia, terkadang maunya Allah berikan kemudahan, maunya Allah berikan solusi dari semua permasalahan kita. Tapi giliran kita melaksanakan sebuah kewajiban dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, kita tunda-tunda. Jangan heran, Bu, orang yang suka menunda salatnya, Allah tunda juga rizkinya. Jangan heran kalau ada orang suka menunda salatnya, akhirnya Allah juga tidak membereskan pekerjaannya. Ya subhanallah. Di antara faktornya, Pak, suka nunda salat. Jadi nunda salat itu punya efek yang luar biasa dalam kehidupan. Coba cek orang-orang yang Masya Allah ya, dia berjalan di koridor yang bagus ya dalam kehidupan ini. Biasanya itu adalah orang-orang yang menjaga salat di awal waktu. Ya subhanallah. Silahkan Ibu lihat ya, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya di awal waktu, maka Allah akan bereskan semua masalah di dalam kehidupannya. Dari mana? Dari arah yang tidak terduga. Ya subhanallah. Dan kita harus tahu ibu-ibu bahwa sejatinya amal salat itu adalah amalan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti kita semuanya akan melihat langsung di akhirat bagaimana salat kita sesungguhnya. Kalau salat kita sudah benar, kalau salat kita sudah sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, kalau niatnya untuk mencari ridha Allah, maka Allah terima. Tapi kalau salat kita, wudhu kita belum sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, kalau wudhu kita, salat kita niatnya untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia, bukan untuk mencari ridha Allah, maka Allah tolak salat kita. Subhanallah. Dalam surah Al-Ma'un, saya bacakan suratnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Lihat Bu, dalam surah Al-Ma'un ini Allah memberitahukan kepada kita, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Kemudian Allah memberikan ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Di antaranya mereka yang menghardik anak yatim, ya. Jadi nggak peduli dengan anak yatim. Yang kedua adalah orang-orang yang dia tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, lihat Bu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah. Di sini Allah mengatakan celaka bagi siapa? Bagi orang-orang yang salat atau orang-orang yang tidak salat di sini? Orang-orang yang salat. Lihat, ada orang salat tapi celaka. Ibu-ibu bertanya-tanya nggak, kok bisa orang salat celaka gitu ya? Apa penyebabnya? Dia salat tapi celaka. Ternyata di antara penyebabnya adalah alladzina hum an salatihim sahun. Yang dia salat tapi dia melalaikan salatnya. Dia nggak tahu rukunnya, dia nggak tahu syaratnya. Apa salat yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Itu semuanya termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Dia salat sudah mau keluar dari waktu salat, ya. Atau salat justru ditunda-tunda akhirnya keluar dari waktu salat itu semuanya melalaikan waktu salat. Subhanallah. Dan ini orang-orang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan, bukan dengan kebahagiaan, bukan dengan keberuntungan. Lihat subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala alladzina hum yuraun. Orang-orang yang dia di dunia ini beramal solih tapi pengen dipuji. Dia pengen dilihat, disanjung oleh manusia. Dan termasuk dari yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak memberikan pinjaman kepada orang lain dari alat-alat rumah tangganya. Ya, wa yamna'unal ma'un. Subhanallah. Jadi Bu, balik lagi, kita semuanya nggak pengen menjadi orang yang celaka ketika kita berada dalam barisan orang-orang yang salat. Apa yang mesti kita lakukan agar kita berbahagia
menjadi orang-orang yang bahagia dengan salat kita, yang pertama Bu, yang perlu kita pahami adalah ketika ada azan, katakan alhamdulillah. Itu dulu. Jadi di antara orang-orang munafik itu, kalau ada azan, dia bilang muslim, tapi ternyata di dalam hatinya itu kalau ada syariat Islam ditegakkan, azan itu kan syariat ya, dia tuh membenci. Kenapa ada azan gitu ya? Kenapa kok waktu sholat sudah masuk rasanya berat? Padahal dalam lafaz adzan itu subhanallah ada kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kata Allah Subhanahu wa taala, sambut salat ini, sambut kemenangan, hayya 'alal falah. Ucapkan alhamdulillah. Mulai dari adzan dulu ya Bu. Dan apa yang bisa kita lakukan? Runutan adzannya, kalau ada adzan, muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, kita diam sejenak Bu. Apapun aktivitas yang ada, kita harus mendengarkan adzan. Ya, pernah lihat nggak? Apalagi nih emak-emak yang rempong nih, lagi kumpul, ada adzan, tetap ngobrol, ada nggak kira-kira begitu? Banyak ya, subhanallah. Padahal yang namanya adzan tuh nggak lebih dari 30 menit ya. Adzan berapa menit sih Bu? 5 menit, selesai tuh. Subhanallah, 1 kali 24 jam kita ambil 5 menit itu sedikit apa enggak Bu? Sedikit. Subhanallah, tapi banyak orang yang lalai. Ada adzan tetap ngobrol ya, subhanallah ya. Ada adzan nggak mau mendengarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika ada adzan itu untuk menjawabnya. Jadi ketika ada adzan Allahu Akbar, ibu lagi kumpul tuh sama emak-emak, ya misalnya sama ibu-ibu yang lainnya. Sebentar ya, ada adzan. Enggak apa-apa, kita dengerin dulu. Terus kita paham itu makna adzan seperti apa. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ya Allah, saya itu kecil di hadapan Engkau. Bumi ini adalah sesuatu yang kecil di hadapan Engkau, makhluk Engkau yang kecil ya kan kalau dibandingkan dengan planet-planet lain. Kemudian kita mulai berpikir dengan kebesarannya Allah. Ya Allah, gunung yang begitu luar biasa, sangat-sangat taat kepadamu. Bagaimana dengan saya yang begitu kecil di hadapannya? Terus kemudian setelah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kita ikuti terus. Setelah itu muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Kita bilang apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian hayya 'alal falah. Kita bilang apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Selain dua ini, selain hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semuanya ikuti apa yang dilantunkan oleh muadzin. Cara mengikutinya bagaimana Ustazah? Apakah dengan suara nyaring? Cukup didengar oleh diri kita, tapi diucapkan. Ya, jangan dalam hati. Misalnya teman kita, kok kamu nggak ngucapin? Udah dalam hati, katanya misalnya gitu ya. Diucapkan aja, diucapkan. Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak harus juga pakai toa. Cukup lirih, nggak apa-apa, kita ucapkan. Nah, habis azan, bergegas untuk apa? Berdoa. Ya, berdoa setelah azan. Dan subhanallah, siapapun orangnya yang dia berdoa setelah azan, maka itu adalah waktu mustajab. Coba checklist lagi Ibu, proposal apa yang Ibu inginkan dari Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan ini. Ya Allah, saya tuh pengen berangkat umroh. Ya Allah, saya pengen berangkat haji. Ya Allah, saya pengen dimudahkan untuk beribadah salat malam. Terus minta sama Allah. Setelah azan, ya minta sama Allah. Dan bersyukur Bu, kita alhamdulillah di negara tercinta ini kita masih dengarkan azan. Ya nggak? Pernah kami tuh, saya lupa tahun persisnya, sekitar 2015 waktu saya belum punya anak kecil. Jadi kami waktu itu pernah pergi ke sebuah tempat di luar negeri, dan itu subhanallah nggak kedengaran azan, nggak terdengar azan sama sekali. Subhanallah, kita rasanya ada yang hilang. Ya Allah, waktu sholat kita harus cari tahu lagi ini sholat udah masuk waktunya belum gitu ya. Masya Allah, itu hikmah kita mengetahui waktu sholat. Alhamdulillah ada aplikasi di HP kita masing-masing ya, Masya Allah. Nah kemudian Bu, setelah kita berdoa, baru kemudian kita ambil air wudhu ya, ambil air wudhu. Kita belajar dulu tentang wudhu ya Mbak ya. Ketika kita berwudhu, pastikan niat di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil ya. Dan mulailah wudhu, perhatikan tata cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mulai kita mencuci tangan kita ya, pergelangannya dicuci, nggak apa-apa di sela-sela seperti ini. Kemudian berkumur. Nah ini yang kadang suka kita lupa ya Bu. Berkumur, asal berkumur aja ya, padahal subhanallah yang namanya berkumur kalau kita nikmati itu, Masya Allah itu banyak faidahnya, banyak manfaatnya. Senam mulut ya kan, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut, membersihkan
membersihkannya, Masya Allah. Kemudian setelah kita berkumur, ambil air dari keran atau dari cidukan, ambil air ke mulut kita, langsung sisanya, air kan banyak ya Bu ya, terus sisanya masukkan dalam hidung, pelan-pelan. Kadang yang belum biasa memasukkan air ke dalam hidung itu kesedak. Ada nggak yang ibu-ibu pernah masukkan air ke dalam hidung terus kesedak? Besoknya nggak mau lagi. Nggak apa-apa, diulangi lagi. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen dimudahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Coba dihirup. Subhanallah. Ternyata Bu, manfaatnya. Kenapa kita itu menghirup air ke dalam hidung? Manfaatnya itu membersihkan kotoran yang ada di hidung. Subhanallah. Dan itu caranya Allah mensterilkan sebenarnya ya. Mensterilkan dari kotoran yang menempel. Subhanallah. Nah, coba pelan-pelan. Kalau belum mampu, besoknya ulangi lagi. Pelan-pelan. Sudah? Selesai itu apa yang kita lakukan, Bu? Membasuh wajah. Dan pastikan membasuh wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, jadi ibu-ibu, tempat tumbuhnya rambut itu kan masing-masing ibu-ibu sudah tahu ya. Pastikan dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Kalau bagi bapak-bapak misalnya mungkin ada yang ada jenggotnya sambil di suaminya ibu barangkali. Ada jenggotnya sambil di sela-sela jenggotnya, dan itu bagian dari wajahnya. Jangan buru-buru ya, nikmati wudhu itu. Setelah itu kemudian kita cuci bagian tangan sampai siku, Bu, batasnya siku. Nah, gimana Ustazah kalau sikunya nggak kecuci? Nggak sah wudhunya. Kalau pengen aman, Bu, lebihin. Itu dilebihin tuh lebih baik. Ya, nanti air wudhu yang kita usapkan semuanya akan jadi cahaya di hari kiamat. Besok nih Bu, bayangin ya Bu. Orang-orang yang cinta wudhu, orang-orang yang senang wudhu di dunia, menyempurnakan wudhunya. Besok Allah kasihkan dia cahaya di hari kiamat. Itu membedakan antara orang yang rajin wudhu dengan orang yang tidak rajin wudhu. Ya, Masya Allah. Jadi dilebihkan lebih aman. Ya, dilebihkan. Subhanallah, zaman sekarang tuh banyak loh, hati-hati ya. Mohon maaf sekali. Baju-baju perempuan yang bagian lengannya ketat sekali. Sampai kalau mau dibuka itu, Masya Allah, penuh perjuangan. Ya, jadi saya lebih nyaman kalau ada baju tuh yang ada kancingnya. Kancing. Jadi kalau mau wudhu bisa dibuka begitu ya. Itu insya Allah lebih aman ya ibu-ibu. Taib. Kemudian sampai siku ya ibu-ibu. Setelah lengan apa yang dilakukan? Nah, pintar. Menyapu, bukan cuman mengusap. Siapa di antara ibu-ibu yang sama kayak saya? Dulu Bu, saya bertahun-tahun Bu, kalau mengusap rambut itu begini. Ada yang nasibnya sama kayak saya. Subhanallah. Ternyata itu beda sama apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Yang dicontohkan Rasulullah itu apa? Begini, mengusap ke belakang dulu, baru ke depan lagi, setelah itu lanjut ke telinga. Ya Bu, praktek. Ya, usap, ya diusap ke belakang, terus ke depanin lagi, set, langsung ke telinga, set. Ya, Masya Allah, prakteknya begitu ya. Jadi Masya Allah, setelah saya tahu, oh ternyata begitu ya tata cara Rasulullah SAW dalam mengajarkan wudhu. Akhirnya ya Allah, berikanlah kemudahan saya untuk move on. Karena yang begini-begini nih Bu, tahunan tuh Bu. Iya, bayangin aja. Lah saya dulu nurut gitu ya. Ya nggak akan saya tanya kepada orang tua, kenapa Bu kok begini-begini. Ya wis nurut aja ya, Masya Allah. Dan itu Masya Allah, Alhamdulillah. Allah berikan hidayah ya, Alhamdulillah. Kemudian setelah cuci telinga, apa yang kita lakukan? Kaki, ya kan? Nah kaki nih Bu, harap diperhatikan. Mata kaki harus tercuci dengan air. Subhanallah, kadang kalau kita nggak jeli, kalau kita terlalu cepat wudhunya, ternyata mata kaki kita masih kering. Berarti wudhunya sah apa mboten? Mboten, nggak sah wudhunya. Kalau bisa juga Bu, ketika mencuci kaki itu sela-sela jarinya juga di sela-sela ya. Hikmahnya apa ternyata? Subhanallah, hikmahnya itu syaraf-syaraf yang ada di tubuh kita mulai aktif lagi. Masya Allah. Dan pernah saya baca sebuah artikel, Masya Allah, ada orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kena kanker ya. Terus dia mulai berwudu dengan caranya Rasulullah SAW. Jadi kalau wudu benar-benar di sela-sela begitu ya. Terus kaki juga di sela-sela. Subhanallah, Allah sembuhkan dia. Masya Allah. Dan memang subhanallah banyak sekali ternyata manfaat ketika kita mensela-sela jari jemari kita. Subhanallah. Nah setelah kita sudah selesai wudhu, baru mulai kita berdoa setelah wudhu. Doanya apa nama mboten Bu? Coba dibaca bareng-bareng. Doa habis berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada riwayat Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, cukup sampai di situ. Kalau waj'alni min ibadikas salihin itu ternyata hadisnya lemah sampai mutatahhirin. Cukup. Nah, subhanallah, siapapun yang habis berwudu kemudian membaca doa wudu, maka baginya dibukakan 8 pintu surga dan bisa masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Bu, kita wudu minimal sehari berapa kali? Itu minimal. Ada loh orang-orang yang menjaga wudunya. Ya banyak. Berarti berapa doa yang kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah berwudu. Subhanallah. Dan bagi siapapun yang sudah berdoa setelah berwudu, boleh melanjutkan untuk salat. Ya, boleh salat setelah wudu. Ya, misalnya ibu salat tahiyatul masjid, misal ibu sini habis berwudu, itu boleh digabung dengan salat tahiyatul masjid. Habis wudu ibu salat tahiyatul masjid. Maka barang siapa, di dalam riwayat Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia salat setelah berwudu, maka baginya walakal jannah, bagimu surga. Ibu pernah kenalan sama Bilal bin Abi Rabah enggak? Pernah? Kenal di mana? Oh, pernah dengar, tapi enggak kenal. Pernah dengar. Bilal itu, Bu, seorang sahabi. Ya, sahabatnya Rasulullah SAW. Yang mana ketika beliau masih hidup, Rasulullah bilang, sendalnya Bilal sudah kedengaran di surga. Ya Allah, bagus gak sih Bu orang sudah dibegitukan oleh Rasulullah? Orangnya masih hidup tapi sendalnya udah ada di surga. Subhanallah. Maka ditanya ketika itu ya, apa di antara amalan Bilal? Di antara amalan Bilal itu sholat setelah wudhu. Ya, Masya Allah. Jadi Ibu benar-benar sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Allah akan berikan kepada kita pahala ganjaran surga. Masya Allah. Dan subhanallah, seorang wanita, ini yang mesti kita ingat-ingat. Apabila dia menjaga sholat 5 waktunya, Allah tahu bahwa kita itu emak-emak, ibu-ibu yang sibuknya luar biasa, tanggung jawabnya begitu besar kepada suami kita, kepada anak kita, ya kan? Tanggung jawabnya banyak. Maka Allah cukupkan barang siapa dari wanita idza sholatil mar'atu khamsaha, dia jaga tuh salatnya 5 waktu tuh. Jaga salatnya, tahu rukunnya, tumaknina di awal waktu, ya Masya Allah. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa shamat syahruha. Kemudian yang ketiga, dia taati suaminya, wa ta'at ba'laha. Dan yang keempat, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Maka kata Rasulullah SAW, wanita ini berhak untuk masuk dari pintu surga yang manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Mau nggak Bu begitu Bu? Mau. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu jangan lupa kalau mau sholat, perempuan itu ada 2 keadaan. Boleh sholat di rumahnya dan itu lebih baik, lebih afdal. Bukan saya yang berkata, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau di rumah cari tempat yang paling tidak terlihat oleh manusia. Maksudnya gimana Ustazah yang tidak terlihat oleh manusia? Yang paling mencil dari rumah kita. Karena pahalanya beda-beda nih. Ibu-ibu sholat di ruang tamu sama sholat di kamar. Pahalanya lebih banyak mana? Di kamar. Ya, jadi pilih tempat yang lebih terpencil di rumah kita, ruangan mana kita sholat di situ kita lebih banyak pahalanya, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada ibu-ibu pengen sholat di masjid? Apakah boleh? Boleh. Kata Rasulullah SAW, jangan larang wanita-wanita kalian ketika datang ke masjid. Tapi pahalanya banyakkan mana orang yang wanita yang sholat di masjid atau wanita yang sholat di rumah? Yakin? Kenapa ibu bilang di rumah? Yo. Oh, kalau di rumah lebih khusyuk, berarti kalau di masjid nggak lebih khusyuk ya? Oh, alasannya begitu, katanya kalau di rumah lebih khusyuk, tapi kalau di masjid ketemu teman, akhirnya ngobrol ya aja. Masa itu kan wanita begitulah kerjaannya, Masya Allah. Jadi ibu alasannya sholat di rumah biar lebih khusyuk begitu ya? Masya Allah. Ya, siapa yang berpendapat bahwa sholat di rumah itu pahalanya lebih banyak? Kenapa ya alasannya? Ya, kenapa Mbak? Bisa terjauhkan dari fitnah. Betul, Masya Allah. Karena kata Rasulullah SAW, fitnah terbesar seorang laki-laki Bu adalah wanita. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kata beliau, saya tuh insya Allah amanah deh. Kalau dititipin uang segunung itu insya Allah amanah. Tapi kalau dititipin budak wanita, belum tentu amanah gitu ya. Saking apa? Saking ngerinya fitnah wanita. Subhanallah. Baik, Masya Allah. Ada lagi ibu-ibu, kenapa kok sholatnya wanita lebih banyak pahalanya di rumah? Masya Allah, Masya Allah. Itu juga bisa.
Jadi dulu para sahabiah itu memang mereka senang punya tempat ya di rumah itu yang memang khusus untuk bermunajat kepada Allah. Tapi ibu-ibu jangan jadikan ini akhirnya ibu-ibu harus ke suaminya bilang, "Pak tolong bangunkan," gitu ya. "Ya Allah Bu, rumah kita udah kecil," gitu ya. "Itu loh udah ada kamar Bu, ya sholat di situ." Ya nggak apa-apa, ya sholat di kamar. Tidak kemudian kita memaksa. Kalau memang misalnya ada boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Begitu ibu ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian ada lagi nggak? Kenapa kok sholat di rumah itu lebih banyak pahalanya? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya afdalu, ya afdal itu berarti yang paling utama. Yang paling utama sholatnya wanita itu di rumah. Maka Syekh bin Baz termasuk beliau mengatakan kalau demikian berarti Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa wanita yang sholat di rumah dia lebih banyak pahalanya karena menuruti perintahnya Rasulullah SAW. Nurut sama Rasulullah, Masya Allah ya, nurut sama Rasulullah itu dapat pahala loh. Yang kedua, karena memang wanita itu aslinya berada di rumah, ya kan? Nurut perintahnya Allah, waqarna fi buyutikunna. Subhanallah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah belajar wudu dengan wudu yang baik. Oh iya, tadi saya lupa. Ibu-ibu kalau mau berwudu, biasakan mulai dengan bismillah. Ya, bismillah. Bismillah ini sebenarnya anjuran dari Rasulullah SAW untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi apapun yang ingin ibu-ibu lakukan dari sebuah perbuatan yang baik, mulailah dengan bismillah. Kenapa? Karena ketika kita itu memulai wudhu dengan bismillah, artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada nih ibu A, dia wudhu tanpa mengucapkan bismillah. Ibu B wudu dengan mengucapkan bismillah. Pahalanya beda apa enggak? Yang enggak baca bismillah sama yang baca bismillah. Yakin? Kenapa Bu? Karena bismillah itu artinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Dan tidaklah kita bisa melakukan amal solih kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahalanya jauh lebih banyak daripada yang tidak mengucapkan bismillah. Subhanallah. Jadi ibu mau ngapain? Baca bismillah. Ya subhanallah, bismillah itu hal yang luar biasa. Ketika kita ingin melakukan sebuah amal kebajikan, dimulai dari bismillah, artinya kita sedang meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah selesai Bu. Nanti setelah itu kita mulai belajar lagi sebenarnya bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk sedikit memaparkan apa sih sebenarnya keutamaan salat agar kita lebih bersemangat lagi. Apa keutamaan salat diantaranya Bu? Keutamaan salat yang pertama adalah tiangnya agama. Jadi salat itu Bu diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai tiangnya agama. Bahkan Islam itu dibangun dengan pondasi salat. Buniyal Islamu ala khams. Ya, kata Rasulullah SAW begitu kan? Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa diantaranya? Diantaranya adalah salat. Kalau orang bikin bangunan Bu, bangunannya harusnya pondasinya itu misalnya 5, tiba-tiba 1 diambil, bangunannya kokoh nggak? Tidak. Tiangnya harusnya 5, tiba-tiba dia diambil 1, kira-kira kuat nggak bangunannya? Nggak kuat. Maka sholat ini harus ada dalam diri seorang muslimah. Yang kedua, di antara keutamaan sholat Bu, besok yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Kalau orang ditanya oleh Allah, hamba Allah ditanya perkara salatnya sudah benar, ujiannya sudah lulus, yang lain insya Allah mudah. Ya, Masya Allah. Jadi besok tuh ditanya, salatmu bagaimana? Subhanallah. Dan yang ketiga Bu, perkara salat ini perkara yang agung. Perintah salat saja Allah tidak melalui malaikat Jibril, tapi Allah angkat Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, naik ke atas langit. Ya subhanallah, Allah naikkan ke atas langit, Allah yang langsung memerintahkan perintah salat. Subhanallah. Yang keempat Bu, yang namanya salat ini Bu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana ibu-ibu diumpamakan oleh Rasulullah SAW ketika mandi sehari 5 kali. Rasulullah waktu itu bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang di rumahnya ada sungai dan dia mandi 5 kali dalam sehari, kira-kira bersih nggak badannya Bu? Coba saya mau tanya deh, ibu-ibu di sini ada yang nggak suka mandi? Ada. Sehari berapa kali? 2 sih masih standar. Kita juga 2 ya, standar itu. Ada yang lebih dari 2?
Kadang-kadang 3. Ada yang lebih dari 3? Nggak ada ya? Oh, tergantung aktivitas. Baik, yang 3 saja insya Allah badannya seger, fresh, begitu kan? Bersih. Bagaimana yang 5? Ya subhanallah. Yang 5 lebih bersih lagi. Itu artinya apa? Orang yang sholat, membersihkan dari sholatnya itu bisa membersihkan dosa-dosa yang menempel di tubuhnya. Subhanallah. Bu, yang namanya kita semuanya pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Dan di antara kita ada yang pengen ketika berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan dosa kita sudah di-delete. Maka caranya bagaimana agar Allah mendelete dosa kita? Jaga salat. Kemudian yang kelima, Bu, perkara salat ini perintahnya tidak bisa gugur dalam keadaan apapun. Ya, ini saking pentingnya salat. Orang nggak bisa berdiri salat, apa yang dilakukan, Bu? Duduk. Orang nggak bisa duduk sholat, apa yang dilakukan, Bu? Tidur. Tidur nggak bisa sholat, apa yang dilakukan? Berbaring nggak bisa? Berkedip-kedip. Subhanallah. Jadi sholat itu subhanallah tidak pernah gugur dalam keadaan apapun kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'inya haid dan nifas misalnya bagi perempuan. Dan orang yang haid dan nifas bagi perempuan tidak perlu diqadha salatnya. Ya subhanallah, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya satu lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Rasulullah ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Subhanallah. Apa jawaban Rasulullah SAW? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Subhanallah. Jadi salat di awal waktu itu adalah amalan yang utama. Dan juga salat bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga salat kalau kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini banyak yang kita dapatkan ya. Belajar wudhu instan ya. Kayaknya nggak dipraktekkan aja ibu-ibu insya Allah sudah bisa paham ya kalau wudhu ya. Kita tahu keutamaan salat ya. Bagaimana agar salat kita bisa merubah kehidupan kita, dan insya Allah nanti kita langsung praktek ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu lihat nanti bagaimana tata cara salat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan tanya jawab. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.